Milan, dan serangan balik. Marcus Thuram pernah membuat pernyataan yang terdengar gila setelah derby della Madonnina. Milan bersama Real Madrid adalah tim counter attack terkuat di Eropa. Kalimat itu sempat memicu reaksi, tapi dua kemenangan terbesar Milan musim ini berbicara jelas. 1-0 versus Roma dan 1-0 versus Inter. Keduanya lahir dari serangan balik mematikan. Saat banyak klub terobsesi dengan tiki-taka dan penguasaan bola, Massimiliano Allegri justru membangun identitas yang berseberangan. Bertahan rapat dan menghukum lawan lewat transisi cepat. Dan inilah mengapa Milan menjadi mesin penghancur di pertandingan besar, namun sering frustasi melawan tim kecil. Kunci dari strategi ini ada pada kualitas para pemain yang paling tepat untuk gaya bertahan dan serang cepat. Rafael Leao, senjata utama, jauh lebih berbahaya ketika berlari di ruang terbuka dibandingkan saat menghadapi blok pertahanan rendah. Di sekelilingnya ada Saelemaekers, Rebiot, Fofana, dan Loftus-Cheek, gelandang yang bisa berputar dan melaju ke depan membawa bola. Di belakang Matteo Gabbia bukan bek tercepat, dan di sanalah logikanya. Milan lebih efektif ketika bertahan lebih dalam, menunggu momen memenangkan bola lalu meledak ke depan. Secara statistik, Milan berada di peringkat keempat Serie A untuk jumlah serangan balik dan ketiga dalam jumlah tembakan setelah recovery bola di area sendiri. Sebuah bukti nyata, bukan opini. Leao adalah wajah utama gaya bermain ini. Musim ini perannya lebih fleksibel, kiri, tengah, hingga kanan, selalu menyerang ruang. Tapi pemain paling berbahaya dalam transisi justru bukan Leao, melainkan Christian Pulisic. Rafa mudah diprediksi karena semua orang tahu dia akan menantang bek terakhir. Pulisic datang tiba-tiba, muncul di antara garis dan mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Contohnya gol ke gawang Inter. Fofana merebut bola, Leao memantul cepat, Saelemaekers sprint lebih dulu, dan Pulisic membaca pantulan sebelum Akanji bereaksi. Milan tidak hanya mengandalkan dua penyerang. Modric menjadi quarterback yang mengirim umpan vertikal. Rebiot, Fofana, dan Loftus-Cheek bisa membawa bola 50 meter tanpa berhenti. Saelemaekers berlari tanpa ragu. Pavlovic bahkan melompat keluar garis bertahan dan mencetak gol hanya 14 detik setelah merebut bola. Hasil akhirnya, 5 pemain menyerang dengan brutal, 5 lainnya siap menutup ruang. Jadi ketika banyak klub berusaha mendominasi bola, Allegri memilih mendominasi ruang, dan itu bekerja terutama di laga besar. Saat lawan menekan tinggi dan membuka area untuk dihukum. Jika Theo Hernandez suatu hari menonton gaya Milan sekarang, mungkin dia tersenyum. Sistem ini dibuat untuk pemain seperti dirinya. Inilah Milan versi Allegri, bukan tim penguasaan bola, tapi tim pembunuh dalam hitungan detik. Allegri hadapi dilema besar. AC Milan sedang berada di momentum besar usai menumbangkan Inter Milan di derby. Tapi menjelang laga krusial melawan Lazio, Massimiliano Allegri menghadapi satu dilema besar yang berpotensi mengubah strategi seluruh permainan. Satu perubahan saja bisa mengguncang keseimbangan tim, terutama ketika pemain paling menentukan kemenangan terakhir justru tidak tersedia. Allegri harus menemukan solusi cepat untuk menjaga ritme kemenangan. Dan keputusan ini akan menentukan apakah Milan mampu mempertahankan kepercayaan diri yang sedang memuncak. Menjelang pertandingan Sabtu malam melawan Lazio, setelah kemenangan dramatis atas Inter dalam derby della Madonnina, Christian Pulisic tercatat sebagai pencetak gol penentu, namun sorotan terbesar jatuh pada Mike Maignan yang tampil bak tembok hidup dengan performa MVP. Namun Allegri menyampaikan kabar yang cukup mengejutkan.
Dalam konferensi pers pra pertandingan, ia menegaskan bahwa Pulisic kemungkinan besar tidak tersedia. Ketidakhadiran ini membuka ruang spekulasi sekaligus tekanan strategi baru bagi Milan. Menurut laporan dari Milan News, Christopher Nkunku diperkirakan akan naik sebagai starter, berduet dengan Leao di lini depan. Kondisinya membuat Milan bahkan tidak memiliki striker murni di bangku cadangan. Dengan Ruben Loftus-Cheek menjadi opsi darurat, andai diperlukan perubahan di sektor penyerangan. Di lini tengah, trio Yusuf Fofana, Luka Modric, dan Adrien Rabiot akan kembali menjadi motor permainan. Alexis Saelemaekers sudah pulih dari masalah punggung dan siap tampil di kanan sebagai wingback. Sementara Davide Bartesaghi mempertahankan posisinya di kiri setelah performa luar biasa melawan Inter. Untuk barisan pertahanan tidak ada perubahan. Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, dan Srahina Pavlovic menjadi dinding pengawal di depan Kapten Mike Maignan. Hanya satu perubahan utama yang diprediksi terjadi, tapi satu perubahan itu dapat menjadi penentu arah pertandingan. Milan datang dengan tekanan besar untuk mempertahankan momentum setelah derby. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Allegri merespon absennya Pulisic dan apakah kombinasi Leao Nkunku dapat menjadi jawaban untuk mengamankan 3 poin penting. AC Milan Transfer Needs. AC Milan sudah mengumpulkan 25 poin dari 12 pertandingan awal musim ini. Angka yang terlihat meyakinkan, tapi realitanya Milan belum menyentuh potensi maksimalnya. Di balik angka 2 poin per laga yang secara statistik cukup memastikan target Massimiliano Allegri, finish di posisi 4 dan kembali ke Liga Champions. Masih ada ruang besar untuk berkembang, terutama dengan pemain-pemain kunci yang kini kembali pulih dari cedera. Masalahnya sederhana namun krusial, kedalaman skuad belum cukup aman. Dampaknya sudah terlihat ketika badai cedera memaksa rotasi darurat dan membuat performa tim naik turun. Milan sudah tidak terganggu kompetisi Eropa, jadwal lebih bersahabat dalam beberapa pekan ke depan, dan dinamika tim mulai stabil. Bahkan tanpa Christian Pulisic untuk laga melawan Lazio, fondasi tim tetap kuat. Momentum besar sedang terbentuk, namun tetap ada yang terasa kurang. Semua mata kini tertuju pada bursa transfer Januari. Tidak perlu revolusi besar seperti musim dingin lalu, yang hasilnya justru tidak berjalan sesuai harapan. Namun penambahan tepat sasaran benar-benar dibutuhkan. Dengan beberapa opsi berkualitas, Allegri akan memiliki fleksibilitas rotasi yang lebih sehat. Cedera tidak lagi mengacaukan struktur skuad. Tingkat fokus dan intensitas bisa dipertahankan dan poin-poin berharga melawan tim yang lebih lemah tidak terbuang percuma. 25 poin di 12 laga adalah fondasi yang solid. Tapi yang menentukan masa depan Milan musim ini bukan apa yang sudah terjadi, melainkan bagaimana mereka memperkuat diri saat kesempatan terbesar ada di depan mata. Ini momen untuk menuntaskan sesuatu yang sedang dibangun.